Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Densi Putri Rahayu, NIM 1911320029. Mata kuliah Psikologi Agama, Prodi Bimbingan Konseling semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dosen pengampu yaitu Ibu Triyani Puji Astuti SSOS IMASI. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa dan lansia. Masa dewasa. Pengertian masa dewasa saat telah menginjak usia dewasa terlihat adanya kematangan jiwa mereka, seperti saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa sudah memilih nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankannya. Menurut Elizabeth, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa madiyah, dan masa usia lanjut. Karakteristik sikap keberagamaan pada masa dewasa terbagi menjadi 8 ciri, yaitu 1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. 2. Cenderung bersifat realitas. 3. Bersifat positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. 4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri. 5. Bersikap lebih terbuka dan wawas yang lebih luas. 6. Bersikap lebih kritis. 7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. 8. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. Masa-masa keberagaman pada masa dewasa. Menurut seorang ahli psikologi, Lois, masa-masa keberagaman pada masa dewasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Sedangkan ciri-ciri manusia dewasa dilihat dari pandangan psikologis, maka orang yang dewasa memiliki ciri-ciri kematangan yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Ciri-ciri pada orang yang dewasa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dewasa secara fisik, dewasa secara psikologis, dan dewasa sosial ekonomi. Masa usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Ciri-cirinya keagamaan pada usia lanjut, yaitu 1. Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kematangan. 2. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. 3. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Selanjutnya, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia serta sifat-sifat luhur. Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sehingga dengan pertambahan usia selanjutnya. Perasaan takut kepada kematian ini dampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat. Ciri-ciri tindakan keagamaan mereka yang mengalami kelainan kejiwaan itu umumnya cenderung menampilkan sikap permisif, introvert, dan menyenangi paham yang ortodoks. Pengertian sikap permisif dalam mengamalkan ajaran agama, mereka cenderung bersikap pasrah diri kepada nasib yang telah mereka terima. Sedangkan introvert, sikap permisif membawa mereka untuk bersikap objektif. Segala mara bahaya dan penderitaan selalu dihubungkannya dengan kesalahan diri dan dosa yang telah dia buat. Sedangkan menyenangi paham yang ortodoks sebagai pengaruh sifat permisif dan introvert, kehidupan kejiwaannya menjadi pasif. Hal ini lebih mendorong mereka untuk menyenangi paham keagamaan yang lebih konservatif dan ortodoks. D. Tipe orang yang sehat jiwa. Ciri dan sifat agama pada orang yang sehat jiwa menurut W. Starbuck dan dikemukakan oleh W. Hawthorne Kahler, yaitu optimis dan gembira.
Orang yang sehat jiwa menghayati segala bentuk ajaran agama dengan perasaan optimis. Pahala menurut pandangannya adalah sebagai hasil jerih payah yang diberikan Tuhan. Sebaliknya, segala bentuk musibah dan penderitaan yang dianggap sebagai keteladaran dan kesalahan yang dibuatnya dan tidak bertanggapan sebagai peringatan Tuhan terhadap dosa mereka. Ekstrovert dan tak mendalam. Sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang yang sehat jasmani ini menyebabkan mereka mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati yang tergores sebagai eksis agamis tindakannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.